Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Rida Pratiwi dari Fakultas Psikologi 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sebuah profesi, yaitu Research and Development. Nah, apakah itu sebuah profesi Research and Development? Profesi Research and Development ini adalah sebuah profesi yang memegang peranan penting dalam indikator pembangunan. Profesi ini tak hanya dibutuhkan oleh perusahaan swasta, namun juga lembaga pemerintahan ataupun instansi pendidikan tinggi. Profesi ini bertugas untuk melakukan aktivitas riset atau penelitian dan pengembangan. Untuk menjadi seorang R&D, harus memiliki pendidikan strata S1, jurusan apapun, sesuai dengan bidang pekerjaan yang diambil. Nah, Research and Development ini memiliki peranan dan peran tanggung jawabnya dalam melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian. Dalam suatu lembaga, peran R&D ini juga berupa pengembangan produk baru di bidangnya. Untuk menjadi seorang R&D, kita juga harus memiliki soft skill yang dapat mendukung kita untuk menjadi seorang R&D. Yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu. Seorang R&D yang baik selalu berusaha memperluas pandangannya dan cakrawala pikirannya. Keinginan tahu seseorang peneliti terhadap segala sesuatu sangat bermanfaat dalam proses penemuan teori, konsep, maupun hasil penelitian nantinya. Nah, yang kedua yaitu peduli lingkungan. R&D juga harus memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap pelestarian lingkungan. Yang ketiga, kemampuan berpendapat secara ilmiah dan kritis. Setiap pendapat yang dikemukakan oleh seorang R&D harus berdasar pada fakta yang telah teruji kebenarannya, tidak mengada-ngada, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang keempat yaitu kemampuan berpikir analitis. Yang kelima, problem solving, atau memahami masalah yang rumit dan mengetahui cara menggunakan teknologi untuk menyesuaikannya. Dan yang keenam yaitu ulet dan gigih. Seorang R&D memiliki sifat pantang menyerah, pantang putus asa dalam menghadapi kegagalan dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu peluang dan strategi mengenai profesi R&D. Yang pertama yaitu Research and Development ini memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu produk maupun riset keilmuan yang akan memajukan suatu negara. Nah, R&D ini bertugas mencari tahu banyak mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu negara dan mengkajinya terkait perkembangan negara ke depannya. Yang kedua yaitu tidak hanya dari lulusan psikologi. Nah, profesi R&D ini merupakan salah satu profesi yang lulusannya tidak harus dari jurusan psikologi. Juga bisa dari jurusan seperti ilmu ekonomi, sastra, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan akan dinilai berinovasi apabila mempunyai tenaga R&D. Profesi ini melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan yang cenderung berorientasi ke masa depan dan dalam jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu mudah diterima dan di berbagai lembaga perusahaan. Profesi R&D ini tidak hanya dibutuhkan di perusahaan swasta, tetapi juga pemerintahan ataupun institusi pendidikan tinggi. Banyak lembaga yang membuka peluang ini sebab tuntutan persaingan pekerjaan yang memuat banyak perusahaan dan membutuhkan R&D ini. Dan yang selanjutnya yaitu faktor pendukung. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung ini ada berasal dari faktor internal, yaitu berasal dari dalam, dan faktor eksternal yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai potensi. Potensi itu adalah sebuah kemampuan yang mungkin dapat dikembangkan. Nah, melalui profesi R&D ini, misalnya profesi R&D ini berfokus pada penelitian dan pengembangan. Dengan berprofesi sebagai R&D, kita dapat mengembangkan kemampuan kita dalam bidang penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu minat. Minat ini dapat menjadi sebuah faktor pendorong seseorang dalam memilih karir. Minat ini adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap sesuatu kegiatan, sehingga mengarahkan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut dengan kemauannya sendiri.
Nah, yang selanjutnya yaitu pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan seseorang mengenai R&D ini atau informasi-informasi yang dimilikinya, seorang bisa akan lebih merasa cocok atau berkeinginan lebih untuk memiliki dan mencoba sebuah profesi R&D ini. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang dilihat dari luar, seperti orang tua dan keluarga. Nah, orang tua dan keluarga ini sangat berperan penting dalam pemilihan karir seorang anak. Dapat kita ketahui bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang tua akan menentukan seseorang dalam memilih karirnya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial. Dalam lingkungan masyarakat ini banyak pandangan yang berbeda akan suatu profesi. Nah, sebuah lingkungan ini akan mempengaruhi pemilihan karir seorang anak terhadap profesi juga. Dan pergaulan. Seperti yang kita tahu, lingkungan pergaulan merupakan faktor eksternal yang juga dapat memengaruhi pilihan karir seorang individu. Ketika seseorang itu bergaul dan memberikan rekomendasi profesi, dia juga akan tertarik dan akan berdiskusi mengenai sebuah karir tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.